Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Islami dalam Praktek. Yuk kita langsung ke pembahasan yang pertama. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi maupun perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia. Terdapat 5 pendekatan terhadap manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Yang kedua, keberhasilan sangat mungkin dicapai manakala peraturan atau kebijakan dan prosedur, serta mekanisme kerja yang bertalian dengan manusia dari perusahaan saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan pencapaian strategis. Yang ketiga, budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi, dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian terbaik. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi semua anggota organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, 4 prinsip tersebut harus tertanam dalam diri setiap anggota, ditambah dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia berbasis syariah, yaitu ajaran agama harus diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Menurut Fatoni, aspek spiritual dari kehidupan manusia merupakan kehidupan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan yang bersumber dari dimensi transendental dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Perbandingan manajemen barat dengan manajemen berbasis Islam, yaitu terletak pada tataran konsep atau pemikiran. Jika manajemen barat diterapkan pada pengelolaan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya, sehingga keuntungan yang dihasilkan maksimum. Berbeda dengan manajemen berbasis Islam. Manajemen berbasis Islam menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan dalam penerapan manajemen. Ketika aturan tersebut berdasarkan kepada firman Allah, maka manajemen hanya berfungsi sebagai salah satu fungsi alat atau mekanisme yang hanya berperan dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan bagian terbesar konsep pengelolaan berasal dari Al-Quran. Selanjutnya pada bahasan sekarang kita akan lebih fokus ke penelitian. Penelitian yang kami ambil yaitu dari PT Toha Putra yang berada di Kota Semarang. Kenapa PT Toha Putra? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan pencetak dan penerbit Al-Quran serta buku-buku Islami, sehingga PT Toha Putra mengaplikasikan ajaran Islam dalam proses pengelolaan perusahaannya. Selain itu juga, PT Toha Putra merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen Islam dalam pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya, hal tersebut dapat menjadi semacam prototype or sampel bagi perusahaan lainnya yang akan menerapkan manajemen berbasis Islam. Ada beberapa tahapan untuk bisa menjadi salah satu karyawan di PT Toha Putra. Yang pertama ada rekrutmen. Yang berbeda dari perusahaan lain, di PT Toha Putra telah mendekati praktik manajemen Islami. Hal ini terlihat dengan adanya proses rekrutmen yang tertutup dan mengharuskan muslim sebagai syarat wajib pendaftaran serta berasal dari anggota kerabat sehingga lebih terjamin kepribadian. Sebagai perusahaan pencetak Al-Quran dan buku-buku Islami, perusahaan mengusahakan bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan mencetak Al-Quran adalah bekerja yang baik, soleh, dan terjaga keimanannya. Oleh karena itu, dalam proses seleksi PT Toha Putra mencantumkan kriteria Islami sebagai standar seleksi.
Salah satunya dengan tes membaca Al-Quran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kandidat mengamalkan dan memahami Islam. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang lebih mengandalkan psikotes dan standar penerima pekerja. Yang kedua, ada seleksi. Pada saat proses seleksi, perusahaan menanyakan aspek-aspek religiusitas kepada para kandidat. Misalnya, apakah kandidat menjalankan sholat 5 waktu, forum kajian apa saja yang diikuti oleh responden ketika berada di rumah, dan dilakukan tes baca Al-Quran. Sebagai perusahaan penerbit dan pencetak Al-Quran, PT Toha Putra selalu berusaha menjaga kualitas pekerjaannya dan kualitas pekerjanya. Hal ini berarti bahwa para pekerja yang terlibat dalam proses buatan Al-Quran haruslah seorang yang baik dan terjaga. Maka dari itu, perusahaan mengharuskan pelamar yang masuk pada perusahaan adalah seseorang yang baik. Nah, yang selanjutnya ada kontrak kerja, yang dimana pada praktiknya PT Toha Putra hanya memberikan kontrak kerja kepada pekerja yang memiliki skill saja. Walaupun tidak mendapatkan kontrak kerja, perusahaan mencoba menjelaskan secara detail bagaimana detail pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh para pekerja. Yang dimana pada intinya, pekerja memang tidak mempermasalahkan mengenai kontrak kerja, dikarenakan para pekerja tersebut sudah merasa nyaman dan merasa haknya tidak dilanggar oleh perusahaan PT Toha Putra. Perusahaan tersebut menggunakan 2 macam penilaian kinerja, yaitu secara non-formal melalui pengawasan dan formal melalui rekap forum penilaian kinerja, di mana pihak manajemen mengungkap bahwa sistem penilaian kinerja dilakukan oleh para mandor yang membawahi puluhan bawahannya. Para mandor tersebut memiliki form penilaian yang harus diisi di setiap harinya. Form tersebut antara lain berisi tentang kinerja pekerja yang menjadi bawahannya, tanggung jawab, dan faktor islami. Faktor islami ini sendiri memuat tentang kehadiran pekerja saat diadakannya sholat berjamaah tiap harinya dan keaktifan dalam kajian-kajian yang diadakan oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang islami, PT Toha Putra menggunakan kriteria islami pada saat penilaian kinerja. Kriteria tersebut berupa kehadiran saat sholat berjamaah baik dalam sholat duha, zuhur, maupun asar, kedatangan dan keaktifan dalam mengikuti kajian berupa yasinan setiap hari Jumat, maupun khataman Al-Quran yang diadakan setiap awal bulan. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan nih. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan PT Toha Putra diadakan setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan perusahaan. Pelatihan sendiri diadakan dengan dasar islami agar sesuai dengan kepribadian pekerja yang berupa training, motivasi, dan pengembangan SDM. Sekiranya hal tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut, menggunakan faktor religiusitas sebagai salah satu program utama pelatihan, diantaranya kajian selama sebulan penuh setiap hari kerja, training motivasi yang diadakan dan disampaikan oleh trainer muslim yang lebih menekankan kepada pengembangan rohani. Pembayaran upah pekerja berdasarkan keterangan pihak manajemen yang utama didasarkan pada aspek loyalitas pekerja atau lama masa kerja, kemudian baru kinerja pekerja, tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah keagamaan atau kegiatan ibadah yang dijalankan ketika berada di perusahaan. Nah, pada kesimpulan pembahasan kali ini, yang dapat diambil adalah pekerja perusahaan Toha Putra tidak merasa keberatan dengan penerapan manajemen Islam dalam lingkungan kerja mereka. Pada responden menyatakan ungkapan motivasi kerja pada perusahaan. Sebagian besar motivasi kerja PT Toha Putra adalah lingkungan yang kondusif. Alasan ini dijumpai pada seluruh responden. Responden menyatakan bahwa tidak ada tempat yang memberikan kebebasan dalam beribadah selain PT Toha Putra. Pendapat lain mengatakan bahwa bekerja pada PT Toha Putra sebagai bekal ke akhirat dan sebagai tempat untuk bertobat. Alasan kedua, motivasi pekerja adalah upah yang diterima relatif cukup untuk kebutuhan dan responden merasakan keberkahan dari upah yang diterima tersebut. Sekian dari kelompok 7 tentang manajemen praktik dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.